Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang saya sampaikan, insyaallah pada sesi kedua ini kita akan lebih meringkas dari pembahasan yang akan kita bahas. Ya, kita masuk kepada poin selanjutnya, isu-isu yang disebarkan di tengah-tengah muslimin untuk memanas-manasi agar mereka benci kepada Utsman, yang sebagian beritanya itu adalah benar tetapi tidak diletakkan pada tempatnya, dan sebagian beritanya adalah bohong dan dusta. Di antara hal-hal yang besar, saya ringkas, saya memilih perkara-perkara yang besar. Di antara perkara-perkara yang besar yang waktu itu disebarkan di tengah-tengah muslimin, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu banyak memilih gubernur dari kerabatnya. Utsman itu nepotisme, gubernur dari saudara-saudaranya, dari orang-orang yang dekat dengannya. Sehingga tentunya nggak pantas seorang pemimpin itu nepotisme, nggak pantas dia menjadi khalifah dari khalifah Rasulullah SAW yang ternyata dia membagi-bagi jabatan kepada kerabat dekatnya. Ya, saya sebutkan dulu nanti kita jawab. Kemudian yang kedua, Utsman bin Affan kriminalisasi kepada ulama. Ya, kriminalisasi kepada sahabat Rasulullah. Apa yang mereka sebarkan? Utsman bin Affan tega-teganya ketika terjadi perselisihan antara Abu Dzar dengan Muawiyah. Dia membela Muawiyah karena Muawiyah adalah kerabatnya, dan dia tega mengusir sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar sangat dimuliakan oleh Rasulullah, dijaga Abu Dzar Al-Ghifari. Tiba-tiba ketika jadi pemimpin diusir. Bukankah ini bentuk kriminalisasi kepada ulama? Bukankah ini sebagai bentuk tidak memuliakan orang yang memuliakan Abu Dzar? Nah, kira-kira ketika isu ini disebarkan, panas nggak rakyat? Pasti panas ya. Nah, bagaimana duduk permasalahannya akan kita terangkan. Yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu membakar mushaf. Coba, Quran yang menjadi mukjizat yang paling terbesar yang dimiliki oleh muslimin itu dibakar di zamannya Utsman bin Affan. Ya, isu ini disebarkan. Lah, kira-kira orang yang punya kecintaan kepada Islam walaupun sebesar biji sawi mendengar Al-Quran dibakar, kira-kira apa yang akan terjadi? Asap pedang. Ya, asap pedang. Dan saya nggak mau mengkait-kaitkan masalah yang ada di sekitar ini karena zaman sekarang zaman sangat sensitif. Saya nggak mau antum ya al-labib yakfil isyarah. Orang yang labib itu cukup dengan isyarat. Iya. Selanjutnya, Utsman bin Affan itu pernah menyiksa Ibnu Mas'ud sampai ususnya terburai. Ya, dan memukul Ammar bin Yasir sampai tulangnya patah. Bayangkan. Gak pernah terjadi pemukulan di zaman Rasulullah kepada sahabatnya. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya diberikan rekomendasi oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ingin mendengarkan Al-Quran sebagaimana turunnya, dengarkan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Ini dipukul di zaman dia. Apakah layak menjadi seorang pemimpin? Iya, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud begitu dimuliakan. Kemana hadis-hadis Rasulullah yang begitu banyak? Mungkin karena hausnya dia dengan kekuasaan sehingga tidak melihat kehormatan para ulama di zamannya. Anda bisa bayangkan ya, rakyat lagi panas disiram sama bensin seperti ini, apa yang terjadi?
Kemudian selanjutnya Utsman bin Affan banyak berbuat perbuatan bid'ah di zaman kekhalifahannya. Pada Rasulullah sangat anti dengan bid'ah. Abu Bakar As-Siddiq anti dengan bid'ah. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq tidak berani berucap sesuatu kalimat yang beliau tidak tahu ilmunya. Tiba-tiba di zamannya Utsman bin Affan dia buat bid'ah. Dia menyempurnakan sholat dalam keadaan safar. Rasulullah melakukan perjalanan safar sekian banyak. Tidak pernah ternukilkan Rasulullah menyempurnakan sholat dalam safarnya. Di zaman dia sempurnakan, sempurnakan sholat. Dia nggak ringkas. Sholat zuhur di sholat 4 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Seharusnya kan di sholat berapa rakaat ketika safar? 2 rakaat. Idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian melakukan perjalanan safar, maka tidak ada masalah bagi kalian untuk meringkas sholat kalian. Di mana bentuk dia memuliakan Al-Quran? Di mana dia bentuk memuliakan amalan Nabi SAW? Iya. Dan juga di antara hal-hal yang dilakukan oleh Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi, dia mengumandangkan adzan Jumat 2 kali. Mana dalilnya? Mana dari sunnah Rasulullah beliau mengumandangkan Jumat 2 kali? Tidak ada di zaman Abu Bakar, tidak ada di zaman Umar. Dalam keadaan khalifah yang paling terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, ya sebenarnya banyak tuduhan-tuduhan palsu atau sesuatu yang memang benar terjadi, tetapi mereka memandang dengan hawa nafsu. Mereka memandang dengan kebodohannya. Mereka memandang hanya modal semangat, tidak dibarengi dengan ilmu yang matang. Iya. Selanjutnya yang terakhir, Utsman bin Affan ini lari dari perang Uhud. Apa hukumannya orang lari di tengah peperangan? Apa hukumannya? Dia lari ketika perang Uhud terjadi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikepung sampai beliau masuk ke dalam sebuah lubang dan Thalhah bin Ubaidillah harus menanggung 60 sayatan yang terkena dari pedang-pedang musyrikin. Di tengah itu beliau harus menyelamatkan nyawa Nabi Muhammad, tetapi si Utsman ini justru melarikan diri. Di mana dia ini? Di mana akalnya? Iya. Dan juga Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar. Utsman bin Affan tidak ikut Bai'atur Ridwan. Ini merupakan perkara-perkara yang besar. Perang Uhud, perang Badar, Bai'atur Ridwan, inilah perkara-perkara yang besar terjadi di zaman Nabi dan terjadi di kota Madinah. Mana dia? Padahal dia yang tinggal di kota Madinah. Pantas orang seperti ini jadi khalifah? Seharusnya Thalhah bin Ubaidillah lebih pantas dari dia. Beliau menahan rasa sakit untuk mempertahankan nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang lari malah dia yang jadi khalifah. Ya enggak? Belum lagi yang berbicara sambil menangis. Ya, berlinang air mata, semakin akan tersihir manusia. Iya, berbicara dengan gaya-gaya dan intonasi yang luar biasa. Enggak tertipu orang-orang awam. Ya, terlebih sesuatu itu terkadang memang benar adanya, tapi mereka salah dalam memahaminya. Jadi kita jawab dengan ringkas. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita melihat di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, memang benar ada beberapa kerabat yang beliau jadikan sebagai gubernur. Kurang lebih jumlah mereka itu ada 5 orang. Yang pertama Muawiyah, yang kedua Abdullah bin Sa'd bin Sarraj, yang ketiga Walid bin Uqbah, yang keempat Sa'id bin Al-As, yang kelima Abdullah bin Amir. Mereka itulah 5 orang yang dijadikan oleh Utsman bin Affan sebagai gubernurnya, dan ini sebagai dalil yang kemudian mereka mencela kehormatan pemimpin mereka Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Adapun gubernur-gubernur yang lainnya yang dijadikan
oleh Utsman bin Affan yang bukan dari kerabatnya itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan kerabatnya. Disebutkan di sini Abu Musa al-Asy'ari. Kita hitung. Qaqah bin Amr, Jabir ibn al-Muzani, Habib bin Maslamah, Abdurrahman bin Khalid, Abu al-Awar as-Sulami, Hakim bin Salamah, Ash'ath bin Qais, Jarir bin Abdullah al-Bajali, Utaibah ibn Nahas, Malik bin Habib, An-Nasiri al-Ajali, As-Sa'ib ibn al-Aqra, Said bin Qais, Salamah bin Rabi'ah, Khunais ibn Khubaish. Ada berapa? 16 orang. 16 orang yang menjadi gubernur di zaman khalifahnya Utsman bin Affan dibandingkan dengan 5 orang. 5 bandingkan 16. 5 dibanding 16. Ini berita hoax. Ini berita yang dibesar-besarkan, yang sengaja diciptakan dan disebarkan di tengah-tengah muslimin untuk mereka benci kepada pemimpinnya. Dan bersama dengan itu, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat ini rahmati oleh Allah, orang-orang yang dijadikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sebagai gubernur berasal dari qabilah Bani Umayyah. Dan qabilah Bani Umayyah ini adalah sebaik-baik qabilah di antara qabilah-qabilah yang terbaik daripada qabilah Quraisy. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la na'rif qabilatan min qabail Quraisy fiha umalun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akthar min Bani Umayyah. Kata Syekhul Islam, kami tidak mengetahui ada qabilah dari qabilah-qabilah Quraisy yang paling banyak dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pekerja yang lebih banyak daripada Bani Umayyah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pertama, jumlah mereka termasuk jumlah yang paling banyak. Iya, dan yang kedua, banyak di kalangan mereka adalah orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia. Iya, ini pertama. Yang kedua, sebagian gubernur yang dimiliki oleh Utsman bin Affan ini, sebagian mereka, 2 orangnya itulah lanjutan dari gubernur yang sebelumnya. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, Umar bin Khattab juga menjadikan Muawiyah radhiyallahu taala anhu sebagai gubernur beliau. Dan Utsman bin Affan cuman sekedar melanjutkan. Cuman sekedar apa? Melanjutkan saja. Apa kemudian Utsman bin Affan salah? Dan bersama dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh Muawiyah, itu dipercayakan oleh Rasulullah untuk mencatat mushaf, untuk memindahkan mushaf. Ini tugasnya siapa? Muawiyah. Yang para sahabat mengatakan ketika diberikan tugas yang besar pada waktu itu, kalau seandainya kami diperintahkan untuk memindahkan gunung, lebih ringan daripada mengumpulkan Al-Quran yang terburai berat. Sekarang kita ingin tanya, mana tugas yang lebih besar? Urusan mengurusi bangkai anak kambing atau urusan mengurusi mushaf yang sebagai mukjizat yang paling terbesar yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya? Mana yang lebih besar? Tentunya mengumpulkan mushaf. Perkara yang mengumpulkan mushaf, tugas yang begitu besar dibebankan oleh Muawiyah, dibebankan kepada Muawiyah oleh Rasulullah. Kemudian apa salahnya Utsman hanya menugaskan Muawiyah radhiyallahu taala cuman ngurusi bangkai anak kambing dunia ini? Apa salahnya Utsman bin Affan? Apakah pantas dengan apa yang beliau jadikan Muawiyah sebagai gubernur, kemudian kalian halalkan darah beliau? Kemudian kalian mengepung beliau, tidak memberikan air untuk berwudu, tidak memberikan air untuk minum, bahkan kalian melarang untuk beliau sholat di masjid yang beliau sendiri melebarkan pada waktu itu. Gara-gara kesalahan beliau memilih kerabat beliau dari kalangan gubernur dari kalangan beliau. Bersama dengan itu, kalau kita melihat dari zaman Khalifah Umar bin Khattab dan khalifahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, justru lebih banyak kerabat yang dijadikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sebagai gubernur dibandingkan dengan Utsman bin Affan. Kita sebagai ahlu sunnah
Tidaklah mempermasalahkan sedikit pun kalau seandainya Ali bin Abi Thalib menjadikan gubernur semua dari kerabatnya, kita sebagai Ahlussunnah tidak mempermasalahkan sedikit pun. Iya, tetapi masalah fakta ini kita menginfokan kepada Syiah, ya Syiah, kalau seandainya menurut kalian Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala salah, dikarenakan beliau menjadikan gubernur 5 orang dari kerabatnya, kenapa kalian tidak menyalahkan Ali bin Abi Thalib? Yang beliau memilih gubernur lebih banyak dari kerabatnya dibandingkan dengan siapa? Utsman bin Affan. Kenapa kalian memain dua wajah? Dul wajahin, terkadang begini, terkadang begini. Kenapa? Kemudian kenapa kalian harus mencela Utsman karena kesalahan tersebut? Yang itu hakikatnya tidaklah dikatakan sebagai kesalahan. Bisa difahami ya? Ini satuan, saya ringkas. Kemudian yang kedua, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, apakah benar Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengusir Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu? Baik, perhatikan baik-baik. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah dan selainnya dari riwayat Saif ibn Umar, anna Muawiyah waqa'a bainahu wa baina Abi Dzar kalamun. Terjadi perselisihan antara Muawiyah radhiyallahu taala anhu dengan Abu Dzar Al-Ghifari pada waktu itu. Dan Abu Dzar dan Muawiyah sebagai gubernur mengirim surat kepada Utsman bin Affan dan beliau menginformasikan bahwasannya Abu Dzar Al-Ghifari sudah membuat suasana tidak enak di Kufah. Ya, permasalahan kanzun yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an itu apakah khusus kepada orang kafir saja atau juga berlaku bagi orang yang beriman? Di sini terjadi perselisihan di antara siapa? Muawiyah dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian faqala lahu Utsman arsilhu ilayya. Kata Utsman kepada Muawiyah, utus Abu Dzar Ghifari kepada saya. Datangkan dia ke tempat saya. Fa arsalahu Muawiyah ila Utsman. Ya, kemudian datanglah ya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu kepada Utsman. Hadhi riwayat Saif bin Umar wa laqad dzakarna min qablu anna ladaina riwayatan as-sahihah allati nuqabbiluha wa huna ma akhraj al-Bukhari fi sahih fi hadhihi al-mas'alah. Dan juga disebutkan dalam riwayat Al-Imam Bukhari dalam sahihnya. An Zaid bin Wahab, marartu bi Rabdah fa idza ana bi Abi Dzar qultu ma anzalaka hadzal manzil. Jadi ada seseorang bertemu dengan Abu Dzar Al-Ghifari, ya, pada waktu itu beliau bertanya, "Kenapa engkau datang ke tempat ini, di Rabdah ini?" Ya, kuntu bisyam fakhtalaftu ana wa Muawiyah fil ladzina yaknizuna adh-dhahab wal fiddah. Tadinya aku berada di Syam. Ya, kemudian terjadi perselisihan antara aku dengan Muawiyah, orang-orang yang emas atau perak yang tertimbun. Muawiyah berkata ayat ini turun kepada Ahlul Kitab, dan aku mengatakan ini ayat turun kepada kita dan juga turun kepada siapa? Kepada mereka Ahlul Kitab. Kemudian terjadilah antara aku dengan dia. Kemudian dia mengirim surat kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan kemudian Utsman pada waktu itu berkata kepadaku, perhatikan ucapan Utsman, apakah di situ ada kalimat mengusir ataukah tidak? Ya, kalau mengusir kan ngeri kan kedengarannya kan? Pergi kamu dari sini, enyah kau dari sini, kan begitu bahasanya. Tapi bahasanya Utsman, perhatikan bahasanya Utsman. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. In syi'ta tanahaita fakunta qarib. Fadzaka alladhi anzalani dzalikal manzil walau ammaru alayya habasyian lasami'tu idzan wa ata'tu. Kata Utsman bin Affan pada waktu itu, in syi'ta, kalau seandainya kamu memang ingin untuk menyendiri, maka Rabdah itu dekat dengan antum. Kalau kamu ingin, bahasanya kan kalau kamu ingin. Ada diusir nggak di sini? Hah? Ada diusir? Tapi berita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat diusir. Ini kan sangat jauh berbeda dengan fakta yang terjadi. Itulah yang tadi saya ingatkan, hati-hati saudara-saudaraku.
Hati-hati kita mendengar sebuah khobar yang terkadang kita tidak mengetahui hakikat sebuah khobar tersebut yang kemudian kita berbicara. Terlebih kebijakan-kebijakan pemerintah. Siapapun pemerintahnya, pemerintah sekarang atau pemerintah yang akan datang. Ketika mereka membuat kebijakan-kebijakan yang terkadang kita menganggap kebijakan tersebut adalah kebijakan yang salah, tapi kita tidak tahu apa hakikat di belakang itu. Saya kasih contoh ya. Antum sudah tahu haramnya ikhtilat, haramnya tabarruj. Ya, wanita ditabarruj, dihias. Antum tahu haramnya musik. Sabat antum di atas hal ini, sabat, kuat. Pokoknya kalau saya nikah nanti ini semua nggak boleh ada. Itu belum terjadi. Terjadi. Tiba-tiba nazar dengan seorang ukhtun. Kemudian bapaknya si ukhtun ini mengatakan, kami ini adalah orang terhormat di kampung ini. Iya. Jadi kami sudah punya adat dan kebiasaan. Siapa yang menikah itu harus ditaruh di pelaminan, supaya kerabat-kerabat kami bisa melihat, dan ini seumur hidup untuk anak saya. Ya, dan begitu juga musik nggak boleh nggak ada. Kami akan dicemooh sama masyarakat. Ini apa acara, nggak punya uang apa? Nggak sanggup sewa keyboard? Nggak bisa. Ini syarat harus. Iya. Nah, kira-kira gimana antum? Antum melihat akhwa, lihat ukhtun tadi. Antum pikir 8, ternyata 10. Masya Allah. 8 jadi 10, kan ini luar biasa kan? Mulai berpikir, kayaknya ada khilaf ulama dalam masalah ini. Mulai ini ada khilaf ulama. Jadi ya begitu juga saya kan ini, siapa lagi mau saya nikah nanti? Akhirnya apa? Ya kalaupun nggak ada khilaf ya nanti istighfarlah sama Allah. Kan Allah tahu juga saya udah pengen kali nikah ini 10 nilai. Kapan lagi saya dapat perempuan seperti ini? Apalagi nanti tahu ada akhaf dororen kan, seperti itu kan. Daripada dorornya lebih banyak ya sikat aja kan. Kan gitu kan. Iya, akhirnya buat apa yang terbuat. Tadi Masya Allah sebelum ada masalah kuat sekali. Gak ada khilaf. Kalaupun khilafnya tidak mu'tabar. Masya Allah. Ketika sudah kena sendiri tertekan. Ini kayaknya ya gitu-gitu. Paham di sini ya ikhwan? Ini antum harus pahami. Apalagi urusan negara. Di bawahnya 250 juta masyarakat. Ya. Jadi saya ingin mengajak antum berpikir. Saya enggak berkata siapapun yang menjadi pemimpin. Mereka akan punya kebijakan-kebijakan yang terkadang kebijakan kita mudah sekali untuk kita berkomentar. Kenapa begini? Kenapa enggak begini? Kenapa begini? Kenapa enggak begitu? Ketika kena kita, habis kita. Tidak mampu. Padahal mungkin kalau kita tinggalkan perempuan ini bisa dapat 10 plus mungkin di luar sana. Kan bisa jadi. Bisa difahami oleh ikhwan? Jadi hati-hati dalam berkomentar, hati-hati dalam berbicara, hati-hati. Terlebih urusan-urusan besar. Terlebih urusan-urusan keamanan, terlebih urusan darah, terlebih urusan kebijakan-kebijakan pemerintah. Siapapun pemerintahnya. Saya enggak maksudkan fulan dan fulan. Saya mengatakan prinsip. Bisa difahami ya? Saya mengatakan prinsip. Kemudian ayo rahimani wa rahimakumullah. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, itulah yang membuat aku pergi ke sini supaya aku bisa menghindar dan tidak terjadi perselisihan yang semakin besar di Syam tadi. Dan kalau seandainya Utsman bin Affan memerintahkan aku untuk pergi ke Habasyah, maka niscaya aku akan taati Utsman bin Affan, aku akan berangkat ke sana. Lah yang disuruh, yang dianjurkan untuk pergi enggak marah-marah, lah kok ente yang marah-marah? Kalau ente mengaku cinta kepada Utsman bin Affan, cinta kepada Abu Dzar, maka cintailah siapa yang dicintai oleh Abu Dzar Al-Ghifari.
Taatilah siapa yang dicintai, yang ditaati oleh Abu Dzar Ghifari. Tetapi kamu memang sengaja mengambil satu peluang untuk menjatuhkan Utsman bin Affan. Ya hakikatnya sebenarnya kamu juga nggak cinta kepada Abu Dzar Ghifari, cuman pura-pura membela ulama. Bisa difahami ya? Baik. Kemudian selanjutnya, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya ringkas. Masalah juga dituduhkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan membakar mushaf. Membakar apa? Mushaf. Ya, bendera dibakar pada beberapa waktu yang lalu. Masya Allah, heboh negeri ini. Ya, terkadang dikaitkan dengan pemimpin ini, pemimpin itu. Baik. Bagaimana permasalahan sebenarnya yang terjadi? Disebutkan qadima Hudzaifah bin Yaman ala Utsman. Akhbarahu anna an-nas qad iftaraqu fil Qur'an. Hudzaifah bin Yaman pada waktu itu pergi ke tempat Utsman sebagai pemimpin. Dan dia mengkhabarkan manusia itu telah berselisih dengan Al-Qur'an. Wakhtalafu ikhtilafan syadida, dan mereka telah berselisih perselisihan yang sangat besar. Hatta inau yakhsha alaihim minal kufru bil Qur'an. Dikhawatirkan manusia akan kufur dengan Al-Qur'an karena banyaknya perselisihan dari lafaz-lafaz Al-Qur'an. Fatalaba min Utsman, sehingga dia meminta kepada Utsman untuk mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf. Dalam satu apa? Mushaf. Ini yang jadi sebab. Nah, kenapa Al-Quran yang lain dibakar? Karena pada waktu itu Al-Quran kan ada yang tulis di pelepah kurma, ada yang ditulis di kain-kain, ada yang ditulis di bebatuan. Dan sebagian para sahabat Rasulullah ketika menulis Al-Quran terkadang juga tercatat ya ucapan-ucapan sahabat Nabi. Dan inilah yang dikhawatirkan, ucapan sahabat-sahabat Rasulullah itu dianggap adalah bagian dari Al-Quran. Sebagian menganggap itu Al-Quran, sebagian menganggap itu bukan Al-Quran. Bisa difahami ya? Sehingga dengan saran yang disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman dan kefakihan dari Umar bin Khattab, dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang akhirnya mushaf itu dikumpulkan menjadi satu mushaf ya, dan selainnya semua dibakar. Supaya apa? Supaya muslimin semuanya bisa bersatu di atas satu mushaf. Dan walhamdulillah, jasa yang besar yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ini menjadikan Al-Quran hari ini tidak ada perselisihannya dari sisi bacaannya, dari sisi panjang pendeknya, dari sisi lafadznya. Antum bayangkan kalau seandainya Utsman tidak membakar tafsir-tafsir yang ditulis oleh para sahabat, apa yang terjadi hari ini? Apa yang terjadi kira-kira? Sehingga disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, perhatikan komentarnya para ulama dengan komentarnya orang jahil. Kata Abu Dzar, kata Al-Imam Ibnu Arabi dari jamaknya Quran Utsman bin Affan, dan beliau membakar mushaf yang lainnya, tilkal hasanatul uzma wa khaslatul kubra fa innahu hasamal khilaf wa hafidallahu al-Quran ala yadih. Kata Ibnu Arabi rahimahullah, ini merupakan kebaikan dan jasa yang sangat besar yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, yang dengannya terputus semua perselisihan yang terjadi, dan Allah menjaga Al-Quran dengan tangan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Ini pandangannya ulama, ini pandangan orang yang bersih hatinya, ini pandangan orang yang jujur. Tapi orang-orang yang telah terbakar emosinya, justru ini dijadikan peluang untuk menghalalkan darah Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya. Kemudian selanjutnya, menyempurnakan salat dalam keadaan safar. Iya. Rasulullah salat dalam safar 2 rakaat. Abu Bakar juga salat 2 rakaat. Umar bin Khattab juga salat 2 rakaat. Tetapi Utsman bin Affan di zaman khalifahnya dia salat 4 rakaat. Bukankah ini sesuatu yang telah menyelisihi apa yang datang dari Rasulullah dan para khulafaur rasyidin? Maka kita jawab, hadil mas'alatun fiqhiyatun ijtihadiyatun ijtahada fiha Utsman fal akhta. Fakana madza?
Hada idza kana qad akhta fi'lan. Perkara ini adalah perkara fiqhiyah ijtihadiyah yang Utsman bin Affan beliau berijtihad. Nah, kalau seandainya ijtihad beliau salah, terus kenapa kamu halalkan darahnya? Kamu boleh mencela dia, boleh membunuhnya. Bukankah Rasulullah mengatakan ketika seorang hakim berijtihad, apabila dia benar mendapatkan 2 pahala, apabila dia salah beliau mendapatkan 1 pahala. Itu kalau seandainya salah. Kalau seandainya apa? Salah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Tetapi bersama dengan itu, perkara ini saudara-saudaraku muslimin, telah terjadi khilaf di kalangan para sahabat Nabi. Ini bukan perkara ijma' yang mereka mengatakan bahwasannya mengqasar salat itu hukumnya wajib. Sebagian sahabat Rasulullah memandang mengqasar salat itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau sengaja salat dalam keadaan safar, dalam keadaan 4 rakaat mengikuti sunnahnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Bisa difahami? Kemudian selanjutnya, ya, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau melakukan salat 4 rakaat pada waktu itu karena sebagian ulama mengatakan beliau punya istri dari Mekah. Istri dari Mekah. Iya, dan siapa yang punya istri ya di sebuah daerah, maka ketika dia pulang ke rumah istrinya dia dihukumi sebagai mukim. Ini mazhab fikihnya sahabat. Ternukilkan dari Abdullah bin Abbas, "Idza raja'ta ila baiti alik falyutim." Kalau seandainya engkau kembali ke rumah kerabatmu, ke rumah istrimu, ke rumah keluargamu, engkau menyempurnakan salat. Berapa rakaat? 4 rakaat. Bisa difahami? Jadi terkadang ilmunya cuma cetek ilmunya. Ya, nyalahin sana, nyalahin sini. Baca kitab fikih belum habis. Baca buku-buku para ulama masalah fikih belum selesai. Baru dengar pengajian kitab toharoh, kitab sholat, baru sekali pengajian, terkadang sambil WhatsApp. Ya, terkadang sambil chattingan. Kemudian salah sana salah, ini nggak benar, itu nggak benar, itu keliru, ini salah. La ilaha illallah. Inilah yang bikin rusak. Membuat citra sunnah terkadang menjadi jelek. Bisa difahami ya? Dan yang selanjutnya, Utsman bin Affan khawatir karena ini terjadi di musim haji. Orang-orang datang di seantero dunia untuk berangkat haji, yang mereka hanya melihat perbuatan seorang alim tanpa mereka mencari tahu apa penyebab dia melakukannya. Nanti orang berpikir, oh sholat asar udah 2 rakaat sekarang. Salat zuhur sudah 2 rakaat, salat isya 2 rakaat, pulang ke kampung dia. Mungkin kalau seandainya ada yang haji dari Bali waktu itu mungkin ya. Mungkin di masjid di Bali akan ada salat zuhur 2 rakaat. Salat asar 2 rakaat, salat isya 2 rakaat. Kenapa? Utsman bin Affan, saya berangkat haji, saya bertemu dengan dia salat kepada kami 2 rakaat. Tapi alhamdulillah, karena kefakihan Utsman, kecerdasan Utsman bin Affan, beliau tetap salat 4 rakaat supaya tidak menganggap apa? Orang berpikir sholat sudah diringkas. Orang awam tuh nggak cari dalil. Pokoknya apa yang dibuat oleh ulama itu yang diikuti. Nggak mau tahu mereka. Akhirnya emangnya kamu lebih pintar dari Utsman? Saya haji, sholat di belakang Utsman 2 rakaat, ente bilang 4 rakaat. Kan gitu jadinya kan. Bisa difahami ya? Ini saya katakan kembali kefakihan Utsman bin Affan. Apakah Utsman salah? Salah saudara-saudaraku. Kalau seandainya beliau salah, apakah kemudian halal bagi kalian menumpahkan darah Utsman? Kalau beliau salah, tapi beliau tidak salah sama sekali. Baik. Kemudian selanjutnya saya ringkas. Ketidakhadiran Utsman bin Affan pada perang Badar, ya, dan larinya beliau dari perang Uhud, dan beliau tidak hadir dalam Bai'atur Ridwan. Apakah benar? Perhatikan. Disebutkan kisah ini dalam Sahih Bukhari. Dari Utsman ibnu Mawhab qala, ja'a rajulun min ahli Misra. Datang seorang laki-laki dari Mesir. Faqala manil qaum? Siapa kaum yang ada di kota ini? Qalu Quraisy, orang Quraisy. Qala man syekh fikum? Siapa syekhnya kalian di sini? Siapa ulamanya kalian di sini? Jadi sok-sok ilmiah mutabayyun. Mau apa? Tabayyun. Qalu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Faja'ali Abdullah bin Umar. Dia datang ke tempat Abdullah bin Umar.
Faqala ya Ibnu Umar, inni sa'iluka an syai'in fahadithni anhu. Ya Ibnu Umar, saya ingin bertanya kepada kamu sesuatu soal, tolong jawab soal saya dengan jujur. Hal ta'lam anna Utsman farra yaum Uhud? Apakah engkau pernah tahu kalau Utsman ini lari dari perang Uhud? Abdullah bin Umar berkata, iya betul. Iya, dia lari dari perang Uhud. Qala hal ta'lam annahu taghayyaba an Badrin? Apakah juga engkau pernah mendengar kalau Utsman bin Affan ini tidak ikut perang Badar? Qala na'am. Iya, betul. Qala hal ta'lam annahu taghayyaba an bai'atir ridwan? Semakin memuncak. Jadi ada pendukungnya kita ini ternyata. Ada salafnya. Apakah engkau juga mendengar kalau Utsman bin Affan tidak ikut bai'atir ridwan? Iya, betul. Kemudian laki-laki Mesir ini berkata, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kebenaran sudah nampak, pergerakan kita hari ini ternyata diakui oleh Abdullah bin Umar. Masya Allah. Ya, jadi kalimat takbir itu memang Masya Allah ya. Ya, sering digunakan oleh orang-orang yang keliru dan salah. Takbir dia. Kenapa dia takbir? Senang. Jadi pergerakan dia selama ini ternyata benar. Jadi dia bergerak dulu baru cari dalil. Ketika ada dalil yang cocok, takbir dia. Tapi ketika dalilnya nggak cocok sama dia, antum jamin dia terima? Belum tentu. Kita lihat. Apa kata Abdullah bin Umar? Kata Abdullah, faqala la Abdullah bin Umar, ta'al, ente kemari dulu, jangan main takbir terus. Sini dulu, kata Abdullah bin Umar. Ini bahasa saya ya. Bahasanya Ibnu Umar, ta'al ubayyinu laka. Ente kemari biar saya jelaskan permasalahannya sama kamu. Iya. Wa amma firaruhu yauma Uhud. Adapun larinya Utsman bin Affan dari perang Uhud. Jadi ketika terjadi perang Uhud pada waktu itu, singkat ceritanya, muslimin dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, setelah terdengar isu Rasulullah meninggal, wafat. Iya, sebagian muslimin tetap berada di Uhud, mereka berdiam diri, tidak tahu apa yang mau dibuat. Rasulullah sudah meninggal. Iya. Nah, sebagian muslimin yang lainnya, di antaranya Utsman bin Affan, melihat musyrikin sudah semakin dekat, Rasulullah sudah meninggal dan muslimin sudah semakin terjepit, apalagi kalau tidak menyelamatkan diri. Jelas di sini? Nah, pasukan yang ketiga, Thalhah bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib, mereka melihat langsung Rasulullah masih hidup dan terus mereka berjuang. Ya, sampai darah penghabisan untuk menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kasusnya. Jadi larinya Utsman bin Affan itu beralasan. Beralasan, bukan lari sembarangan. Ada sebabnya. Dan bersamaan dengan itu kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, fa ashhadu annallaha afa anhu wa ghafara lahu, dan aku bersaksi dengan nama Allah, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosanya dan Allah telah memaafkannya. Allah turunkan ayat dari langit ke-7 dalam surat Ali Imran ayat 155. Allah mengatakan walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim, dan Allah telah memaafkan kesalahan mereka dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Diketahui oleh anak-anak muda tadi? Nggak diketahui. Mereka cuman beritanya detik.com. Dari detik.com itulah diolah. Ya, dari berita-berita yang ada di internet itulah diolah, ditambahin garam, ditaruh kecap, kemudian ditaruh sate kambing. Jadi lezat sudah, mantap sudah. Gak tahu dia apa dibalik itu semuanya. Tetapi ketika dikembalikan kepada ulama, dikembalikan kepada ahlul ilm, ternyata mereka mendudukan permasalahan kepada tempatnya. Apa yang dilakukan oleh Utsman telah dimaafkan oleh Allah. Kalau Allah yang memiliki jagat raya semesta ini telah memaafkan Utsman bin Affan, lah ente ngapain lagi kalau nggak terima? Ngapain dia teriak-teriak? Bisa difahami? Kemudian yang kedua, kata Abdullah bin Umar, wa amma taghayyabu an Badrin. Adapun ketidakikutsertaan Utsman bin Affan dari perang Badar, fa innahu kana tahtahu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat maridah. Waktu itu beliau menikah dengan anak Rasulullah dan putri Rasulullah sakit pada waktu itu.
Kemudian Nabi SAW berkata, inna laka ajr rajulin mimman syahida badran. Wahai Utsman, sesungguhnya engkau mendapatkan pahala orang-orang yang sama seperti orang ikut perang Badar. Pahalanya sama engkau. Siapa yang menugaskan Utsman bin Affan? Panglima perang tertinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah memerintahkan Utsman tidak berangkat dari perang Badar, menjaga putri beliau, bukan itu sesuatu hawa nafsu yang datang dari Nabi, tapi perintah dari langit, datang dari langit ketujuh. Bisa difahami? Orang-orang jahil, orang-orang bodoh menjadikan berita ini menghalalkan darah Utsman bin Affan, tetapi dengan pandangan ilmu justru Utsman bin Affan mendapatkan pahala. Ini kan jauh sekali perbedaannya. Bisa difahami ya? Inilah perbedaan antara ilmu dengan orang yang jahil. Oleh karena itu Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, hal yastawil ladzi ya'lamun wal ladzi la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Beda. Bedanya terkadang bukan 5 senti antara langit ke-7 sampai ke sumur bor paling bawah sana. Ini kan jauh sekali perbedaannya. Rasulullah, para sahabat memahami Utsman bin Affan mendapatkan pahala dari apa yang beliau tidak lakukan, sementara mereka menghalalkan darah Utsman bin Affan, mencela Utsman bin Affan. Jadi hati-hati ayolah ikhwah, hati-hati. Saya sering mengingatkan di pengajian, hati-hati. Kita posisinya sekarang ini kalau bisa dikatakan adalah mantri kampung yang baru tamat. Mantri kampung yang baru tamat itu ngobatin ada orang pilek, kita ngobatin dia. Tapi kalau untuk sunat itu mungkin kita masih jadi asisten mantri yang sunatin orang, karena kita baru lulus jadi mantri. Posisikan diri. Jangan antum posisikan diri antum sebagai dokter spesialis. Spesialis jantung, ada orang penyakit jantung, operasi jantung orang antum. Bisa jadi mudarat. Bisa mengancam nyawa orang, bisa membuat kerusakan. Jadi bicaralah sebatas ilmu yang kita punya. Jangan kita naik berbicara sesuatu yang kita nggak miliki. Ini dikhawatirkan membuat kerusakan di tengah-tengah umat Islam. Membuat kerusakan di tengah-tengah dakwah. Membuat kekacauan. Bisa difahami? Ya, rahimahullah, kata Rasulullah, man ya'rif qadra nafs. Allah merahmati orang yang tahu diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan memaafkan kita dan selalu membimbing kita menjadi orang yang tahu diri. Ya, pertama kali yang saya ucap inilah untuk diri saya sendiri. Untuk diri saya sendiri, tidak maksud si fulan dan alan, untuk kita sendiri masing-masing. Karena terkadang lisan kita ini sulit diajak kompromi, sulit sekali. Nah, kemudian saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Adapun ketidakikutsertaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari bai'atur ridwan, kata Abdullah bin Umar, "Falau kana ahadun a'azza bi batin Makkah min Utsman la ba'athu makana." Kalau seandainya ada seseorang yang lebih mulia di Mekah dari Utsman bin Affan, maka niscaya Rasulullah akan mengutus orang tersebut. Jadi Utsman bin Affan waktu itu tidak ikut perang, tidak ikut bai'atur ridwan. Beliau ditugaskan oleh Rasulullah tugas yang sangat besar. Beliaulah orang yang paling ahli dalam menyelesaikan masalah tersebut. Itu menjadi sebab. Dan Nabi SAW pada waktu itu mengangkat tangan beliau. Ya, kemudian beliau berkata, "Hadhihi yadu Utsman." Ini merupakan tangannya Utsman. Ya, jadi Rasulullah menggantikan Utsman bin Affan untuk dibaiat pada bai'atur ridwan. Ini kira-kira orang yang sudah takbir tadi, tarik balik enggak kalimatnya? Astagfirullah, ternyata saya salah. Astagfirullah. Enggak, ternyata. Dia tetap dengan pergerakannya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, mencari dalil bukan sebagai bentuk mencari kebenaran, tetapi pembenaran. Kata Abdullah bin Umar, "Izhab biha lan ma." Udah, ente berangkat sekarang ya. Ente pergi. Udah paham ente sekarang? Nah, ente pergi. Tapi enggak diterima. Tetap mereka buat pergerakan. Tetap mereka mengepung Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang kemudian Utsman bin Affan dibunuh
dalam keadaan umur beliau sudah 90 tahun sedang membaca Al-Quranul Karim. Atau bisa bayangkan seorang kakek yang sudah berumur 90 tahun dibunuh di dalam rumahnya, di depan istrinya, sehingga sangat pantas Rasulullah mengatakan haula'i kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka. Sangat pantas Rasulullah mengecap mereka dengan cap yang seperti ini. Bahkan datang Safiyah, istri Rasulullah, untuk mendamaikan atau membuat suasana itu semakin dingin agar mereka bubar. Sampai-sampai mereka menarik pelana kuda istri Nabi SAW. Kalau seandainya istri Nabi sempat terjatuh pada waktu itu, mungkin beliau akan meninggal. Ternyata kepada istri Nabi mereka juga tidak memperhatikan hak seorang wanita, hak orang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Begitulah akhlaknya Khawarij. Begitulah akhlaknya kilabun nar dari masa ke masa. Selalu mereka membuat kerusakan, selalu mereka membuat keributan di tengah-tengah muslimin. Oleh karena itu sebuah kewajiban bagi orang-orang yang mengerti kebobrokan Khawarij, disuarakan kesesatan penyimpangan mereka, karena ini akan membuat kerusakan, merusak keamanan negeri muslimin dengan hoaks-hoaks yang mereka sebarkan untuk membenci pemimpin muslimin. Bisa difahami? Kemudian yang terakhir, kita tutup pengajian kita, saudara-saudara kaum muslimin. Utsman bin Affan, beliau mengumandangkan azan Jumat 2 kali. Apakah benar beliau mengumandangkan azan Jumat 2 kali? Naam, benar. Iya. Namun sebagian ulama mengatakan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu beliau mengqiyas. Kita ketahui bahwasanya qiyas itu sesuatu yang dibenarkan dalam syariat sebagai pegangan hukum ketika qiyas itu adalah qiyas yang mundhabit. Sebuah qiyas dikatakan mundhabit ketika terkumpul dalamnya 4 syarat. Ada yang namanya usul, ada yang namanya furu, ada yang namanya ma'ilah, ada yang namanya hukum. Iya. Usul daripada azan Jumat 2 kali itu adalah azan subuh 2 kali. Rasulullah mengatakan inna bilalan yu'adzinun bil-lail kulu washrabu hatta yu'adzinu Abdullah ibn Ummi Maktum. Bilal mengumandangkan azan di malam hari, dan makan dan minumlah kalian sampai Abdullah bin Maktum mengumandangkan azan. Ada berapa azannya Rasulullah? 2 kali. Apa ilahnya di sini? Ilahnya untuk membangunkan orang dari sholat subuh, ya, membangunkan orang dari tidurnya agar mereka bersiap-siap untuk sholat subuh. Paham di sini? Ini furu'nya, dan ilahnya sama atau enggak? Adapun azan Jumat 2 kali yang dilakukan oleh Utsman bin Affan untuk mengingatkan orang-orang di pasar agar segera menghentikan perniagaannya dan mereka siap-siap pulang ke rumah mereka agar bisa berangkat ke masjid. Jadi ada usulnya, ada furunya, ada ilah yang sama. Ketika ada ilah yang sama, maka mengambil apa? Hukum yang sama. Bisa difahami? Dan bersama dengan itu tidak ada satupun para sahabat yang mengingkarinya. Itu menjadi ijma'nya para sahabat Nabi SAW. Dan itu termasuk dari apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Wajib bagi kalian berpegang teguh di atas sunnahku dan di atas sunnahnya para khulafair rasyidin. Iya, dan juga ya Rasulullah mengatakan la tajma ummati ala dhalalah. Umatku mereka tidak pernah bersatu di atas kesesatan, dan tidak ada sahabat satupun yang mengingkari perbuatan Utsman bin Affan, sehingga menjadilah ini sunnah dari sunnahnya khulafa ar-rasyidin radhiyallahu taala anhum ajmain. Namun yang keliru di sini ya, antara adzan Jumat pertama dengan adzan Jumat kedua itu ya jarak waktunya hanya 5 menit saja. Salat Jumat sunat 2 rakaat dah adzan lagi. Berarti ini kan di luar daripada yang ditujukan oleh Utsman, yang diamalkan oleh para sahabat. Paham di sini? Ya seharusnya kalau adzan Jumat 2 kali ya dibuat jam 11, 1 jam atau 2 jam sebelum ditegakkan salat Jumat, agar orang bisa bersegera siap-siap untuk pergi ke masjid. Bisa difahami ya? Dan apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan sampai detik ini di Masjidil Haram Nabawi dan di Masjid Haram Mekah, adzan Jumatnya berapa kali? 2 kali.
Ya, apa kemudian kamu, apa yang menjadi sebab, apakah Taib, apakah pantas dengan ini kamu menjadikan jembatan untuk membunuh Utsman bin Affan? Kalau seandainya beliau salah dalam beristihad, kembali dalam kaidah, beliau mendapatkan berapa pahala? 1 pahala. Bisa difahami ya? Wallahu taala alam bisawab, karena waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan yang ringkas ini bisa memberikan manfaat kepada kita untuk berhati-hati dengan berita hoax. Ya, untuk berhati-hati berkomentar dengan sesuatu yang terkadang kita tidak memahami dengan benar. Ya, tidak memahami dari sudut pandang yang banyak. Bisa dipahami, dan sekedar informasi saja, sekedar informasi ya. Sekedar informasi. Di Arab Saudi sekarang digalakkan di sekolah-sekolah itu belajar bahasa Cina. Sekarang belajar bahasa Cina di sekolah-sekolah. Dan sebagian baleho-baleho di kota Arab Saudi itu saya lihat sendiri sudah mulai ada tulisan Cina di bawahnya. Sekedar informasi saja. Ya, sekedar informasi saja. Cukup sampai di sini. Baik. Bolehkah kita berdoa agar negara kita diberikan pemimpin yang amanat? Ya, sangat boleh. Ya, ini adalah cara yang paling terbaik untuk kita mendoakan agar Allah memberikan kepada kita pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah. Ternukilkan lebih dari seorang ulama salaf, di antaranya Imam Hasan Al-Basri, kalau seandainya aku punya doa yang Allah kabulkan, maka niscaya aku akan mendoakan kepada pemimpinku. Ya, ini dakwahnya salaf, ini akhlak dan jalannya para salaf, mendoakan kebaikan kepada pemimpinnya. Jelas ya?